Halo semuanya, perkenalkan saya Jasin Kaista dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 23. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudulkan Pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan oleh beberapa sekolah pada masa pandemi, apakah sebuah masalah baru? Oke, langsung saja kita mulai. Buah pisang, buah ceri. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudulkan Pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan oleh beberapa sekolah pada masa pandemi, apakah sebuah masalah baru? Sebelumnya, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di ruang meeting pada siang hari ini dan juga dapat mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Hadirnya saya di ruang Zoom ini, saya akan memberikan pandangan kepada Bapak Ibu semua, bahwa pembelajaran tatap muka atau PTM ini tidaklah berbahaya jika anak-anak kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk melaksanakan PTM. Seperti yang sudah Bapak dan Ibu dengar dari televisi maupun media sosial, bahwa sekarang banyak sekali sekolah-sekolah di Indonesia yang melakukan PTM. Kegiatan PTM ini sudah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah Indonesia selama kurang lebih 2 bulan. Tapi dengan adanya kegiatan PTM ini malah membuat rasa khawatir Bapak dan Ibu muncul. Sebenarnya bisa dibilang juga kegiatan PTM ini tidak berbahaya, tapi bisa berbahaya juga. Kenapa begitu? Pemerintah sudah sangat memikirkan matang-matang apa yang akan dilakukannya sebelum melakukan kebijakan PTM ini. Jadi kegiatan PTM ini bukanlah masalah baru yang akan dihadapi Indonesia karena meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia akibat dilaksanakannya PTM. Sebenarnya kegiatan yang sudah diizinkan oleh pemerintah ini membuat negara kita semakin pulih dan bangkit. Karena apa? Karena dengan adanya kegiatan PTM ini malah membangun sektor-sektor di Indonesia untuk lebih baik lagi. Bisa diambil contoh adalah sektor ekonomi di Indonesia menjadi meningkat. Kenapa bisa begitu? Karena sektor ekonomi kan pada awal pandemi itu menurun drastis. Tapi ketika diadakannya PTM ini bisa membangun sektor ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Seperti anak-anak yang akan memesan ojek online ketika pulang dan pergi sekolah. Nah, itu salah satu contohnya membangun sistem atau sektor ekonomi di Indonesia lebih baik lagi. Dan juga sistem pendidikan Indonesia tidaklah lagi tertinggal dan akan terus bangkit karena dilaksanakannya PTM ini. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian tidaklah perlu khawatir tentang anak-anak Bapak dan Ibu yang akan melaksanakan PTM. Karena pemerintah juga sudah memikirkan dan sudah melakukan gerakan awal agar PTM ini bisa berjalan dengan baik. Contohnya adalah dengan diadakannya vaksinasi COVID-19 jika anak-anak yang akan melaksanakan PTM. Dan juga tentunya harus menaati protokol kesehatan. Pemerintah juga takut apabila kebijakan yang mereka buat ini malah membuat dampaknya semakin menurun drastis atau membuat Indonesia semakin tidak bisa pulih. Karena apa? Anak-anak merupakan penerus bangsa, oleh karena itu anak-anak tentu sangatlah dipikirkan kondisinya. Dengan dilakukannya vaksinasi dan protokol kesehatan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan diadakannya kegiatan PTM ini. Saya setuju dengan rasa khawatir yang dirasakan Bapak Ibu sekalian menyangkut kesehatan anak Bapak dan Ibu. Tetapi Bapak dan Ibu juga harus memikirkan kesehatan anak Bapak Ibu jika melakukan sekolah daring terus-menerus. Jangan Bapak dan Ibu sekalian berpikir bahwa kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di rumah ini tidak berbahaya dan tidak berdampak bagi kesehatan anak-anak Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya adalah kesehatan mata anak Bapak dan Ibu akan terancam atau terganggu karena banyaknya anak-anak melihat layar gadget secara terus-menerus. Jadi saya berpikir kegiatan PTM ini merupakan salah satu kebijakan yang aman jika dilaksanakan oleh anak Bapak dan Ibu jika menaati dan menuruti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa kegiatan PTM ini bukanlah langkah atau awal sesuatu masalah baru yang akan dilanda oleh Indonesia, yang akan dirasakan kembali oleh Indonesia. Tetapi kegiatan ini adalah kegiatan atau langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangkitkan bangsa Indonesia atau negara tercinta kita, Indonesia. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi apabila anak Bapak dan Ibu melakukan PTM ini. Tapi dengan syarat anak Bapak dan Ibu sekalian harus melakukan vaksinasi COVID-19 dan juga melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Sekian dari saya, jika Bapak Ibu berkenan dengan apa yang saya berikan ini, mohon diterima dengan lapang dada. Dan apabila tidak berkenan, saya mohon kepada Bapak dan Ibu, semoga ini bisa dijadikan pandangan baru terhadap Bapak dan Ibu mengenai PTM. Jika ada salah kata
dalam saya membawakan ceramah ini tolong dimaafkan untuk sebesar-besarnya. Akhir kata, burung-burung terbang di langit dengan beramai-ramai. Saya akhiri kegiatan ini, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat.